Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Parenting Sunnah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini sudah masuk beberapa pertanyaan dan kita akan jawab yang mungkin beberapa pertanyaan yang mudah untuk kami menjawabnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada kita untuk kemudian memperbaiki segala bentuk parenting, segala bentuk tarbiyah yang mungkin selama ini kita keliru, lalu kemudian kita ambil yang benar, yang sahih sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, ya. Saya pilih-pilih di sini, tidak semua akan dijawab tentunya, ya. Karena tentu keterbatasan waktu dan juga ilmu yang ada pada kami. Ada beberapa pertanyaan di sini, ya. Yang pertama dari di sini nama membernya Umu Ibrahim asal Jogja, ya. Pertanyaannya, bagaimana mentarbiyah anak laki-laki usia 5 tahun yang cenderung senangnya bermain untuk gemar mengaji atau belajar, ya, daripada mengaji atau belajar. Naam, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tentu kita pahami bahwa anak usia 5 tahun atau di bawahnya atau mungkin naik sedikit, ya, sampai usia mumayyiz 7 tahun adalah usia di mana mereka masih lebih suka bermain. Bahkan banyak yang 12 tahun ke bawah, ya, termasuk itu lebih suka bermain. Masa kanak-kanak mereka wajar, suatu yang wajar, karena kita harus tahu masing-masing anak-anak kita. Kita tidak lihat lantas tidak lihat video misalkan ada di sana qori kecil hafidh Quran, lantas kemudian kita buru-buru ingin anak kita seperti itu, mustahil, ya. Jadi kita harus juga adil, hikmah, ya, bahwa anak kita tidak sama dengan anak orang lain, ya. Dan kemampuan anak itu berbeda-beda. Anak itu semuanya super, anak itu semuanya hebat, anak itu semuanya cerdas hakikatnya, aslinya. Jadi tidak ada anak yang bodoh, ya, tapi pada kapasitas dan kemampuan masing-masing tentunya, ya. Sehingga jangan sampai kita begitu melihat tontonan atau video atau di YouTube atau di Facebook atau di Instagram, ya, Masya Allah, anak-anak yang masih kecil kemudian hafidh Quran ataupun yang lainnya, kita lantas kemudian ingin memaksakan anak kita seperti itu. Tidak sama tentunya, ma'asyiral muslimin, ya. Jadi di sini kita perlu formula, ya, perlu simulasi satu cara yang mungkin bisa juga dipakai di anak kita. Mungkin anak kita kelebihannya di apa, maka kita itu yang kita arahkan. Mungkin dia nggak suka dengan cara belajar yang monoton, ya, maka perlu cara yang lain, ya, mungkin dengan cara kuis, dengan cara, ya, tebak kata atau yang lainnya. Jadi nggak mungkin dipaksakan sebagaimana kayak orang mahasiswa belajar tentunya, ya, yang harus kemudian duduk di kursi manis, kemudian, ya, Masya Allah, sergap, semangat, ya, giat belajar gitu, kan tidak sama tentunya. Kita harus bijak juga, ya, jangan samakan yang masih kanak-kanak dengan yang sudah dewasa mengerti. Adapun mungkin agar semangat mengaji, ya, maka sering-seringlah di rumah itu diperdengarkan Al-Quran, ya, baik murattal ataupun ayahnya yang mengaji, bunda yang mengaji. Jadi jangan sampai pengen anaknya seperti itu, tetapi kita sendiri tidak kudwah, ya, tidak ada teladan, tidak ada contoh. Anak itu meniru, ya.
Anda yang hanya nyuruh mengaji, hanya menyuruh tapi tidak mengaji, maka sulit bagi anak itu menyesuaikan kondisi seperti itu. Karena kondisi di rumah tangga bagaimana itulah akan diikuti. Artinya begini, kalau kita menyuruh mereka untuk belajar, mengaji, sementara ibunya nonton sinetron, mohon maaf, atau mungkin bapaknya malas asik main HP, ini tidak mungkin terjadi, ya. Maka semuanya harus kompak, ya, harus pada satu kegiatan yang sama, ya. Kalau tidak serupa, ya, kalau tidak sama tapi serupa. Sana mungkin sibuk baca Quran, yang sana sibuk baca buku, pelajaran, sehingga kondusif, ya. Kalau rumahnya tidak kondusif, bagaimana mungkin, ya? Bagaimana? Adapun kalau kita sudah benar-benar menggunakan cara itu, mengkondusifkan tempat dan lingkungan rumah, ya, yang rumah itu juga penuh dengan buku, ada rak buku, ada perpustakaan kecil di rumah. Lalu kok masih suka main, belajar? Maka lihat mungkin tetangganya, ya kan? Karena mungkin anak itu kan bisa terbawa kepada lingkungan juga, ya. Maka juga carikan teman-teman yang rajin baca, rajin belajar, begitu, ya. Jadi tidak akan jauh dari itu, ya. Makanya di sini kita harus bijak dan adil, ya. Kita harus bijak dan adil, bukan dengan tangan besi untuk merubah mereka, bukan dengan semata-mata paksaan, ya. Tapi perlu pembiasaan dan pembiasaan. Dan pembiasaan itu butuh waktu, ada mungkin butuh rentang waktu yang cukup sehingga mereka terbiasa. Dari pembiasaan akhirnya terbiasa, dari terbiasa akhirnya menjadi kebiasaan bagi mereka. Kalau sudah jadi kebiasaan bahkan mungkin budaya, tanpa diingatkan, tanpa kita perlu lagi oprak-oprak istilahnya, tanpa perlu kita lagi keraskan, nggak perlu. Tapi ya insya Allah sesuai. Demikian, ya, mungkin bisa dipahami pertanyaan pertama ini. Kemudian ada pertanyaan lain, Bu Sulastina dari Bekasi. Ya, ahlan wa sahlan, dan kami juga tinggal di Bekasi, ya. Marhaban bikum. Pertanyaan beliau, setelah mendengar betapa pentingnya tarbiyah, terutama tarbiyah untuk anak-anak yang merupakan amanah Allah, maka ada pertanyaan di sini. Satu yang pertama, yang termasuk tarbiyah itu seperti apa? Seperti apa, ya? Apakah merupakan ilmu yang harus kita dapatkan melalui suatu majelis ilmu tertentu, atau ilmu yang didapat bisa dari belajar otodidak? Thayyib, Masya Allah. Tentang terkait apakah ini ilmu yang harus kita belajar, nah asalnya tarbiyah ini adalah suatu ilmu yang bagian dari usul din atau ilmu agama, ya, yang tidak terlepas. Karena sebenarnya kita ini selalu membedakan soalnya, ya, seolah-olah kalau pakar parenting itu berarti bukan orang ahli agama, bukan ustadz. Padahal seharusnya yang namanya parenting itu adalah bagian dari ilmu sunnah itu sendiri, ilmu agama, ya, yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga dai, ustadz, mubaligh yang memang ahli dalam ilmu syar'i, tentunya mereka memahami bab ini. Ya, mereka tahu tentang bab ini. Hanya saja mungkin ketika ada orang yang berkecimpung khusus, ya, terjun khusus dalam bab ini, tentu mereka menjadi pakar, ahli dalam bab ini. Terlebih apabila dia paham ilmu syar'i dan juga mungkin digabungkan dengan teori-teori barat yang sekiranya sesuai dengan syar'i atau tidak bertentangan dengan syar'i, ya. Nah, tentu kita harus duduk, berarti bermajelis, ya, belajar dengan orang-orang seperti ini. Kita biasanya kalau di kuliahan setidaknya dari satu semester dapat pelajaran seperti ini, ya, beberapa SKS, ya, yang itu menjadi menu pelajaran wajib, ya, yang tidak bisa tidak. Artinya sebelum penjurusan biasanya kita mempelajari pelajaran yang sama. Di antara adalah tarbiyah Islamiyah atau usul tarbiyah Islamiyah. Wallahu alam kalau di kuliah-kuliah yang lain. Dulu kami belajar setidaknya ada satu semester yang khusus dipelajari bab ini. Maka mungkin sebelum penjurusan, ya, tentunya seorang bisa mengenal setidaknya dasar-dasar. Apalagi kalau dia memperdalam kembali kepada guru-guru, masyayikh, ustadz yang dimana di situ ahli dalam bab ini, ya. Ya, duduk dengan orang-orang ahli tarbiyah, orang-orang usul tarbiyah, ya. Maka tentu dia akan lebih bisa mendalami bab ini. Dan apakah mungkin dengan otodidak? Naam, mungkin, ya, dengan otodidak. Artinya di sini adalah terkait khusus
buku-buku terjemahan kalau di kita ya, yang memang mudah dipahami, ya, yang mudah bisa dicerna. Maka secara usulnya, secara dasarnya, dalil-dalilnya ya adalah bisa dipelajari, ya, bisa dipelajari. Kecuali mungkin beberapa poin yang mungkin sangat sulit dipahami, seperti kasus per kasus, ya, itu mungkin perlu ahli ilmu syar'i yang lebih mendalami bab ini. Taib. Jadi, ya, yang seperti ini bisa dipelajari dengan kita membaca buku-buku sendiri. Nah, kemudian yang kedua, bila ada orang tua yang baru sekarang ngeh dengan ilmu parenting ini, itu pun baru sedikit, apakah masih bisa merubah perilaku pada anak-anak yang sudah terlanjur besar dengan ilmu parenting yang seadanya atau tidak seperti sekarang? Ya, wallahu a'lam bishawab. Tentunya ini ya kembali ke masing-masing, ya. Ada orang yang memang kecilnya bahkan kadang tidak ditarbiyah, tidak diberikan pendidikan yang benar, tetapi ternyata dewasanya malah lebih sadar. Dia belajar agama, kemudian ngaji, ta'lim, mengikuti kajian para asatid, sehingga justru ya meskipun tidak ditarbiyah dengan baik, dia jadi baik. Karena dia memilih teman yang baik, ya kan? Memilih tempat duduk yang baik, memilih bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, tapi sayangnya kalau ada yang justru dari kecil dididik dengan pendidikan yang benar, ya, yang sesuai dengan sunnah bahkan, tapi salah pergaulan, ya, salah teman duduk. Nah, ini malah sebaliknya berarti. Nah, kalau bagaimana kasusnya yang ditanyakan tadi, ya, yaitu bahwa di sana ibu atau bapaknya mungkin belum sepaham sekarang, tidak paham seperti sekarang dalam memahami parenting sunnah ini. Nah, tetapi sudah terlanjur mereka sudah dewasa. Nah, maka kita bisa mencoba untuk mendekati mereka dari sisi usia mereka, karena pada pendidikan parenting pun ada usianya. Jadi kalau umur sekian atau 0 tahun sampai 2 tahun, kemudian sampai mumayyiz 7 tahun, mumayyiz sampai remaja, bahkan sampai balik, akil balik, ya, itu ada ilmunya. Ada pendekatan syar'inya, ada penjelasan syar'inya yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil, ya, yang ada, kemudian dirinci di sana, dikelopkan, diposkan sesuai dengan posnya masing-masing. Ada yang sifatnya umum, artinya ayat ini misalkan atau dalil ini untuk seluruhnya. Ada juga sifatnya khusus, ya, seperti muru auladakum bisalah wa hum abna'a sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a 'ashri sinin. Tentu ini berarti khusus pendidikan tentang bagaimana mengajarkan salat usia 7 tahun sampai 10 tahun, pembiasaan. Dalam soal pembiasaan. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur tidak dididik masalah salat, ya? Ya, maka di sini inilah terlambatnya kita, ya, kesalahan. Seharusnya itu pembiasaan sesuai sunnah itu adalah 7 sampai 10 tahun. Ketika terjadi kegagalan di sini, maka memang jangan salahkan agama, jangan salahkan guru agama, ya, yang salahkan diri kita. Wala talumanna illa nafsak. Janganlah engkau mencela kecuali dirimu sendiri, ya. Namun kita bisa perbaiki sebisa mungkin, ya, dengan mungkin didekatkan kepada ahli ilmu agama yang mungkin bisa tahu solusi yang terbaik, ya. Dimasukkan ke sekolah-sekolah sunnah, di lembaga-lembaga pesantren yang sesuai sunnah, maka insya Allah menjadi solusi. Nah, ini yang kadang sudah terlanjur bisa diberikan kepada lembaga-lembaga sunnah atau tempat pendidikan sunnah yang jelas mereka tahu tentunya, ya, pola yang harus diajarkan, materi yang harus diajarkan yang sesuai dengan usia mereka. Demikian, ya. Jadi tidak pasti harus kita. Memang itu adalah tanggung jawab kita, tetapi jika kita sudah terlanjur kadung istilahnya, tidak memberikan sebagaimana pada usianya, porsinya, maka mungkin diberikan, ya, pada orang yang ahli dalam hal ini. Naam, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang lain dari Bu Dewi dari Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari Sulsel, yang ingin saya tanyakan, bagaimana trik mentarbiyah anak-anak usia 4 dan 7 tahun? Dan bagaimana metode yang tepat untuk anak-anak taklim di rumah? Masya Allah. Barakallahu fikum. 6. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya Bu Dewi yang ada di Sulawesi Selatan, barakallahu fikum, ya.
Semoga Allah memberkahi rumah tangga Anda dan juga memudahkan bagi Anda untuk mentarbiyah anak-anak Anda agar menjadi generasi yang Masya Allah Rabbani nantinya, dan juga bisa menjadi pemimpin yang baik atau pemimpin agama ya, yang memberikan pencerahan pada umat, mencerdaskan bangsa dan seterusnya. Nah, soal usia 4 tahun dan 7 tahun ini kurang lebih masih sama ya. Yang perlu sering diajarkan adalah soal tauhid ya. Soal tauhid, karena ini bab yang paling urgen, yang paling penting, yang paling harus lebih ditekankan. Di mana misalkan anak-anak minta jajan nih, di usia segitu kan sering ada penjual kemudian pengen beli jajan. Kita katakan ya minta sama Allah ya nak ya, semoga Allah memberinya. Lalu kemudian kita baru misalkan kalau ada diberi ya, lalu bilang ini dari Allah Subhanahu wa taala melalui bunda, melalui ayah, melalui abah, melalui ummah ya. Jadi ini akan berkesan ke mereka bahwasanya rizkiku minallah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sedari dini, sejak kecil. Mereka kita kenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya dalam bab adab di sini. Seperti adab ya, antri misalkan, antri di kamar mandi, antri di tempat-tempat umum. Karena kalau di rumah tidak dibiasakan antri, tidak biasakan menghormati hak orang lain, ini kalau nanti di luar ya, akan menginjak-injak harga diri orang lain, menginjak-injak hak-hak orang lain ya. Sejak kecil sudah belagu ibaratnya nanti ini, nauzubillah. Sejak kecil atau kecil-kecil sudah istilahnya sulit diatur. Karena kita tidak membiasakannya dengan pembiasaan adab. Makan dengan adab yang sopan, seperti Nabi mengatakan pada anak kecil waktu itu ya, yaitu Umar bin Abi Salamah, ya gulam samillah, wahai gulam makanlah dengan mengucapkan basmalah. Kemudian wakul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu ya, wakul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat darimu, agar tangannya tidak ngambil yang jauh-jauh gitu kan. Ini contoh di mana Nabi SAW mencontohkan langsung bagaimana pengajaran adab di usia-usia dini agar mereka benar-benar membekas dalam diri mereka bahwasanya yang namanya cara makan itu ada adabnya. Lihat apa dikatakan oleh Umar bin Abi Salamah ini, kata beliau, wa mazalat tilka ti'mati ba'du, dan demikianlah cara makanku setelah itu. Jadi beliau tidak pernah lupa apa yang diajarkan Nabi SAW. Karena sejak itu beliau sudah merubah cara makannya sebagaimana cara makan, cara duduk, cara mengambil makanan yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Ini membekas sekali, karena langsung ditegur di situ dengan teguran yang kasih sayang tentunya, dengan peringatan yang bersahabat, ya, tidak menggurui dan tidak pula ibaratnya menghantui bagi mereka, menakutkan tidak, tetapi justru merasa enjoy dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasul SAW. Demikian pula tentang tauhid, ya. Nabi SAW pernah mengatakan pada Abdullah bin Abbas, ya, di mana dia mengatakan ihfadillah yahfadka, ya ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan kau dapati di hadapanmu. Ila akhirih. Hadis seperti ini menunjukkan dikenalkan tentang tauhid. Juga hadis Nabi SAW terkait dengan mur auladakum bisolah wa hum abna'a sab'i sinin, ajari anakmu untuk sholat di usia mereka 7 tahun. Ini berarti pembiasaan. Jadi selain ditalkin, ya ditalkinkan kalimat-kalimat baik, ditalkinkan kata-kata yang baik, hadis-hadis pendek mungkin, ucapan-ucapan yang baik, juga diberi pengajaran contoh-contohnya langsung, real, ya, qudwah bahkan teladan. Kemudian yang ketiga, pembiasaan. Dibiasakan terus usia seperti ini cocok sekali, ya. Nah, untuk dilakukan pembiasaan-pembiasaan, karena pembiasaan itu punya pengaruh. Nanti bisa lihat di tulisan kami, ya, terkait dengan pembiasaan baik. Demikian kaum muslimin, mungkin ini beberapa pertanyaan dulu yang bisa kita jawab. Insya Allah di lain waktu kita akan rangkum atau jawab kembali. Insya Allah di lain waktu kita akan jawab kembali pertanyaan-pertanyaan yang ada, tentunya sebisa kami, dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Demikian kaum muslimin, ya, mirsa yang dirahmati Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita, dimudahkan untuk mempelajari bab ini, tentang hal ini, sehingga Allah SWT
memberikan pahala pula bagi kita karena telah mendidik generasi mereka beramal soleh dengan amal yang baik, ya, sesuai pendidikan dari kita pula yang mendapat pahalanya. Alhamdulillah. Demikian, wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.